Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok N603. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pendidikan anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Ayudia Fatihah dengan NIM D112021032855. Perkenalkan, nama saya Sandiana dengan NIM D112021032955. Perkenalkan, nama saya Mila Asrina Aziza dengan NIM D1120210327. Perkenalkan, nama saya Katrin Dianita Lingga dengan NIM D112021032998. Perkenalkan, nama saya Tasya Amira Tengah dengan NIM D1120210334. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi seperti aspek perilaku individu, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Untuk faktor eksternal, yaitu penyebab korupsi karena sebab-sebab dari luar seperti sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, dan tidak mau bekerja keras. Dampak korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya, harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk. Akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional, sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Adapun upaya pemberantasan korupsi yaitu 1. Pantang terlibat tindak pidana korupsi, 2. Berlatih untuk berintegritas, 3. Melaporkan tindak pidana korupsi, 4. Memperbaiki sistem sehingga anti korupsi, 5. Kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Jujur adalah salah satu sifat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran dalam kampus dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Yang kedua, kepedulian. Definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, lingkungan di dalam kampus maupun di luar kampus. Yang ketiga, kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, kedisiplinan. Kata disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer. Manfaat dari hidup yang disiplin mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Yang kelima, tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu dari sebuah perbuatan salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang dilakukan. Yang keenam, kerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekatan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, laki-lakian, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang paling penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Yang ketujuh, sederhana. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang paling penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Yang kedelapan, keberanian. Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus-menerus supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Yang kesembilan, keadilan.
Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama, berat tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Yang kedua, prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa di kampus. Yang kedua, transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga, kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat merugikan negara dan masyarakat. Yang kelima, kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Gerakan atau movement untuk memberantas korupsi telah banyak dilakukan oleh masyarakat internasional. Demikian pula kerjasama yang dilakukan untuk memberantas korupsi dengan menggunakan asas hubungan baik dan bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance. Dari pemaparan sebelumnya, sebagai negara yang ikut menandatangani UNCAC, yaitu Konvensi Anti Korupsi Global, Indonesia telah melakukan berbagai upaya kerjasama dengan negara lain untuk memberantas korupsi baik dengan pembuatan MOU atau perjanjian kerjasama, pembuatan bilateral maupun multilateral treaty atau dengan menjadi peserta aktif dalam berbagai forum internasional. Walaupun masih ada beberapa kendala yang sering ditemui dalam melaksanakan bantuan timbal balik dalam perkara korupsi. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran mahasiswa sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritis peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.